3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai Indonesia. Bertemu kembali dengan channel saya, channel Abadi Bonsai. Jangan lupa like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Kali ini saya datang atau di tempat koleksi Bapak Andi, ya, salah satu pebonsai dari Bondowoso. Saya ingin berbincang-bincang dengan trenernya. Mudah-mudahan ini beliau berkenan untuk menjelaskan tentang bonsai-bonsai yang ada di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa adalah Mas Iwan yang trainer dari Bondowoso yang karyanya sudah menyebar di berbagai wilayah Indonesia tentunya. Mas Iwan, sejak tahun berapa memulai ini menjadi trainer bonsai? Kalau merintisnya itu sejak tahun 90-an. 90-an itu kita masih belajar. Dalam artian belajar kita itu sering mengikuti Sarasehan di PBBI, cabang-cabang daerah yang lain yang terutama yang lebih besar di istilahnya kayak Surabaya, terus di Bandung, Jogja, Sumeneb, Pamekasan. Nah, kita di situ biasanya ada sharing di situ. Entah itu sharingnya dari pencurian atau sharing dari pembuatan bonsai yang baik menurut versi PBBI dan lain sebagainya di situ. Mas Iwan, di sini saya lihat ada berbagai macam ini ya, koleksi ini jenisnya ini kalau tidak salah ini amplas ya. Ficus amplasa. Ficus amplas ini apa nih Mas Ini Iwan? pacar laut. Pacar laut. Pacar laut ini sarap. Ini serut ya kalau Ini ini. Strobus asper atau serut yang lebih dikenalnya. Nah, ini bahan-bahan ini diambil dari Bondowoso sendiri atau Mayoritas kalau bahan serut Bondowoso. Mayoritas Bondowoso ya? Bondowoso. Jadi bisa Bondowoso ini terkenal dengan kota serut. Ini bahan-bahan di sini saya lihat sangat berkarakter dan ketuaannya dan gerak dasarnya rata-rata boleh dikatakan Bondowoso ini pusat serut Mas ya, Ya, serut-serut yang berkualitas. Betul, betul. Kalau tidak salah karyanya sampean yang Windsweep dulu yang Windsweep. best stand ya, mungkin sudah dibeli Banyak dari Bandung punya Pak Hegar Cipariu. ada koleksinya ada di salah satu kolektor Pak Hegar Mas ya. Pak Hegar Bandung. Ini kan saya tertarik pada ini Mas, yang penjing ini, penjing. Penjing Yang ini Mas. Mungkin sampean bisa menjelaskan. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya Mas, ini kan akar-akarnya sudah ini apa, sebelumnya ini di pot atau di ground? awalnya di ground. Awalnya di ground. ground. Tujuannya Setelah untuk ini proporsi baru kita bentuk sesuai dengan karakter yang kita kehendaki. Oh, ini batunya Mas. Batunya saya lihat batu apa ini namanya Mas? Ini batu gunung atau batu siring. Batu Jadi, pacalan ya kalau istilahnya ini. Istilahnya batu pacalan ini. Dan itu pun dia juga di daerah Bondowoso juga. Bondowoso ya. Pemirsa ini coba dilihat, ini batu untuk penjing ini sangat bagus. Ini juga berada di Bondowoso ini, tempat istilahnya tambangnya Mas ya. Dan karakternya saya lihat bagus. Ini berapa tahun ini Mas sampai dari ground sampai di penjing? Kalau untuk masa training kurang lebih itu dari ground itu 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun ya. 5 tahun. Setelah itu masa program ke batu itu kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Iya. Kurang lebih masa training 7 baru bisa kelihatan proporsi. Ini ada biru-biru, ini apa ini Mas? Warna apa, agak ungu ini?
Oh, itu tingkat kelembapan waktu keluar lumut sendiri, Pak. Enggak, maksudnya ini kayak furadan atau apa ya? Oh, itu dikasih furadan supaya menghilangkan kesan untuk cacing, terus gulma-gulma yang ada di bawah, penyakit, bisa meminimalisir lah, dikasih furadan. Untuk penjing ini sendiri kira-kira sampai jadi sebagus ini membutuhkan berapa hari ini, Mas? Oh, kalau untuk penggarapan kurang lebih 1 sampai 2 hari insya Allah sudah bisa. Kalau untuk cuma penggarapan penempatan. Ini sahabat bonsai ini penggarapannya bisa 2 sampai 3 hari. Jadi karena harus detail, harus bertema. Disesuaikan dengan karakter pohonnya dan temanya itu nuansa apa. Ya, saya lihat ini tanamannya sangat indah sekali dan saya lihat ini sudah sebaiknya kalau penjing itu, Mas, setelah barang setengah jadi atau masih bahan boleh dipenjing atau sebaiknya gimana, Mas, supaya mendapatkan hasil yang kalau untuk ingin mendapatkan hasil yang maksimal harusnya kita program dulu. Setelah itu maksimal baru kita penjing. Masalahnya kalau masih belum maksimal langsung kita penjing itu perkembangannya kurang pesat. Iya, betul. Terus masalah perawatan nih, apa butuh ini, Mas, untuk perawatan penyakit atau apa harus disemprot berapa hari sekali atau berapa minggu? kita kontrol aja, setiap bulan kita kontrol di situ apa dia itu sehat atau kena penyakit bisa dilihat dari performa dari bonsai tersebut. Untuk media sendiri ini apa aja ini medianya? Media saya rasa hampir sama, jadi istilahnya ada pasir campuran humus atau pupuk kandang terus tanah, itu perbandingan antara satu-satu tergantung kebutuhan setiap jenisnya beda-beda. Ini pemirsa yang perlu tahu juga saya tanyakan pada masternya, ini master penjing ini, Mas. Ini, Mas, ini kan tanah, Mas, supaya lengket ini lumut di sini ini tanah aja atau setelah tanah dikasih apa untuk supaya lumutnya lengket? Untuk mengontur tanah supaya dia itu tetap posisinya seperti ini walaupun disiram dia nggak rontok, ini harus dikasih emos atau akar pakis. Oh, kasih mus baru Dikasih Nah, emos. ini. Istilahnya untuk pencegahan erosi kalau disiram. Jadi konturnya tetap seperti ini sampai dia akan keluar lumut dengan sendirinya. Oh gitu ya, Mas. Ya. Terus pemilihan batu juga harus sesuai dengan ini juga, Mas, ya. Harus sesuai dengan karakter apa yang mau kita topik yang kita mau buat. Ya. Sahabat bonsai ini menurut Mas Riwan, penjing ini harus sebelum kita penjing barang itu harus jadi duluan. Kita ground apa pokoknya jadi atau setengah jadi baru kita penjing. Jangan lupa perawatan kesehatannya, terus kita kontrol penyakitnya. Ini saya lihat dikasih furadan. Lalu untuk lumut biar lengket, setelah tanah baru kita kasih mus, baru lumut. Begitu, Mas, ya. Terus namanya lumut itu harus sering-sering di ini, Mas, ya, dilembabkan dengan Otomatis kalau basah. lembab lumut akan tumbuh dengan sendiri. Jadi istilahnya jangan sampai telat siram, jadi harus tetap lembab tumbuhnya. Dalam artian lembab tapi tidak becek, Iya, sehingga iya. tidak mengganggu performa busuk akar. Ya, sahabat bonsai itu langsung dari sumbernya sendiri atau masnya sendiri pembuat bonsai penjing, Mas Iwan dari Bondowoso. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya, terutama bagi pemula atau yang mau belajar bonsai supaya ada sedikit pengetahuan dan hasil. Terima kasih, Mas Iwan. Oke, sami-sami Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.